warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian mengenai manajemen kelas di SD? Nah, jadi kami akan memaparkan materi yang berjudul manajemen kelas di SD. Are you ready for Menata ruang kelas dan perlengkapannya. Menata ruang kelas dan perlengkapannya ini membahas dua hal, yaitu yang pertama ada 4 kunci bagi pengaturan ruang yang baik. Nah, 4 kunci bagi ruang pengaturan yang baik ini juga dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah menjadikan wilayah berlalu lintas tinggi, bebas dari kemacetan. Nah, wilayah seperti ini itu sebaiknya dipisahkan dalam jarak yang luas satu sama lain, yang memiliki ruang yang luas dan mudah dicapai. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa setiap peserta didik dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Nah, pemantauan terhadap setiap peserta didik ini mencermati dan merupakan salah satu tugas pengaturan utama. Keberhasilan guru dalam memantau akan bergantung pada kemampuan guru yang melihat seluruh peserta didik sepanjang waktu. Yang ketiga ada menjaga material pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan peserta didik yang mudah diakses. Menjaga material untuk mudah diakses tidak hanya mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan dan mempersilahkan. Nah, itu juga dapat menghindari perlambatan dan penundaan yang dapat menghambat proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah memastikan bahwa setiap peserta didik dapat dengan mudah melihat presentasi yang ditampilkan di depan. Nah, guru perlu memastikan bahwa pengaturan tempat duduk akan memungkinkan setiap peserta didik melihat layar atau papan tulis tanpa harus memindahkan kursi mereka, memutar meja tulis mereka, atau mengirimkan layar mereka. Nah, yang kedua, ada panduan pelaksanaan manajemen kelas dan perlengkapannya. Mengemukakan bahwa terdapat beberapa panduan dalam pelaksanaan manajemen kelas dan perlengkapannya. Yang pertama adalah dinding di dalam kelas hendaknya ditempelkan poster serta buletin yang menarik dan bisa membangkitkan minat belajar peserta didik. Yang kedua adalah ruang lantai. Nah, hendaknya ini diatur perlengkapannya sehingga posisi guru dan papan tulis atau layar yang digunakan untuk presentasi materi pelajaran tetap bisa dilihat dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Yang ketiga adalah meja tulis peserta didik. Hendaknya diatur secara berkelompok dan tidak baris berbaris, tetapi tetap menyediakan jalan yang cukup bagi guru untuk berjalan-jalan di sela-sela meja tulis peserta didik. Nah, yang keempat, apabila ruang kelas cukup luas pada sisi kanan meja tulis, peserta didik sebaiknya diberi meja belajar yang dapat digunakan peserta didik untuk berdiskusi atau belajar kelompok. Yang kelima adalah komputer khusus yang disediakan untuk peserta didik sebaiknya tidak ditempatkan di ruangan kelas, melainkan cukup di ruangan yang khusus komputer saja. Yang keenam, lemari penyimpanan perlengkapan kelas dan buku-buku tugas peserta didik hendaknya diletakkan di tempat yang mudah diakses dan dekat dengan wilayah guru mengajar. Yang ketujuh, di samping meja guru hendaknya disediakan komputer khusus yang telah tersambung dengan layanan internet yang dapat dipergunakan untuk mencari bahan-bahan materi pelajaran serta menyimpan data-data peserta didik yang berkaitan dengan latar belakang, daftar kenakalan, dan sebagainya. Nah, yang kedelapan adalah dinding ruang kelas. Hendaknya dipasangkan jam dinding dan kalender yang cukup besar sehingga mudah dilihat oleh guru dan seluruh peserta didik. Nah, yang kesembilan adalah tampilan kelas dan hiasan hendaknya diganti setiap pertengahan semester. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai cara membuat peraturan kelas dan prosedurnya. Apakah kalian tahu mengenai ruang kelas yang efektif? Ruang kelas yang efektif merupakan kondisi di mana pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik berjalan dengan efektif dan sangat bermakna. Untuk menciptakan ruang kelas yang efektif, guru pengajar atau guru wali harus merencanakan peraturan ruang kelas. Peraturan-peraturannya diantaranya yaitu yang pertama, hormat dan bersikap sopan kepada semua orang. Melalui peraturan ini, guru pendidik merealisasikan dengan memberi teladan dan pengertian secara langsung apa sih sopan santun itu. Kemudian yang kedua, ada bergegas dan bersiap-siap. Peraturan ini meliputi
permulaan jam pelajaran, tugas kelompok, tugas individu. Sebab peraturan ini menekankan pentingnya waktu dan tugas-tugas yang diberikan guru maupun tugas-tugas yang dikerjakan dalam bentuk kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyimak dengan seksama. Dalam kegiatan berdiskusi, peraturan ini direalisasikan kepada peserta didik untuk berani berkomentar dan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan yang keempat, patuh kepada seluruh peraturan yang ada di sekolah. Peraturan ini mengingatkan atas apa yang harus diikuti dan apa yang harus dihindari pada saat di sekolah. Contohnya, mengenakan seragam setiap hari atau sesuai hari. Kemudian, mengenakan atribut lengkap. Dan yang ketiga, tidak terlambat. Guru pengajar juga harus merencanakan prosedur yang ada di kelas. Hal-hal tersebut meliputi wilayah ruang kelas, baik perabotan maupun peralatan yang diperlukan. Nah, hal-hal tersebut meliputi yang pertama yaitu meja tulis guru dan wilayah penyimpanannya. Hal ini memberikan pemahaman bahwasanya peserta didik itu tidak boleh memindahkan barang-barang yang berada di meja tulis guru pengajar tanpa seizin guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai meja tulis peserta didik dan wilayah penyimpanannya. Di sini peserta didik diberi pemahaman bahwasanya meja tulis yang digunakan itu tidak boleh dicoret-coret dan peserta didik juga tidak boleh mengganggu meja tulis dari peserta didik yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada penyimpanan bagi material yang umum baik perlengkapan seperti spidol, penggaris, ensiklopedia, dan masih banyak yang lainnya. Guru pengajar harus memberikan pemahaman bahwasanya peralatan atau perlengkapan yang sedang digunakan harus diletakkan kembali ke tempat semula. Kemudian yang keempat ada galon minum, wastafel maupun perlengkapan yang ada di kelas lainnya. Peserta didik diberi pengarahan bahwasanya mereka boleh meminjam barang-barang tersebut atau menggunakan barang-barang tersebut di luar jam pembelajaran dilaksanakan. Apabila jam pembelajaran sudah dimulai dan apabila peserta didik terdesak harus meminjam barang tersebut, peserta didik harus izin terlebih dahulu kepada guru pengajar. Kemudian toilet juga sama. Mereka boleh menggunakan toilet tanpa seizin guru di luar jam pembelajaran. Namun, apabila sudah dimulai jam pembelajaran, peserta didik harus izin terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu pusat-pusat atau wilayah perlengkapan. Di sini, selain guru memberikan pemahaman dan penjelasan, guru pengajar juga harus memberikan tempelan instruksi mengenai penggunaan peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam ruang kelas. Jadi melalui instruksi tersebut, siswa juga dilatih untuk pemahaman pembacaannya dan literasinya. Dan yang terakhir mengenai stasiun komputer. Melalui stasiun komputer, guru pengajar itu harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan variasi pembelajaran mengenai teknologi. Jadi tidak hanya memberikan pengajaran dari buku, guru pengajar juga bisa memberikan pembelajaran yang menarik dari internet. Menciptakan iklim positif kelas. Nah, guru perlu menciptakan iklim positif di kelas dengan berbicara yang sopan, berbagi informasi, menggunakan pernyataan positif, dan menciptakan rasa komunikasi. Nah, ini juga penting karena lingkungan positif mendorong semangat belajar peserta didik dan komunikasi efektif antara guru dan siswa yang sangat diperlukan. Poin selanjutnya yaitu merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tahukah kalian mengenai perencanaan pengajaran? Perencanaan pengajaran merupakan program di mana seorang guru itu mengajarkan pembelajaran yang sudah disusun dalam kurikulum profesional mengajar. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran sebagai proses. Hal ini menggunakan sistematik teori-teori khusus, pembelajaran, dan pengajaran untuk menjamin kualitas pengajaran. Kemudian yang kedua, ada perencanaan pembelajaran sebagai disiplin. Perencanaan ini atau perencanaan pembelajaran ini memperhatikan hasil-hasil dari penelitian
teori strategi pengajaran yang nantinya dari hasil penelitian tersebut akan diimplementasikan kepada peserta didik. Selain itu, perencanaan pembelajaran pada dasarnya juga meliputi 4 hal. Yang pertama, menetapkan apa yang dilakukan oleh guru dan bagaimana cara melakukan implementasi pembelajarannya. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan khusus dalam menetapkan keberhasilan target pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengembangkan alternatif pembelajaran. Jadi, guru itu harus tahu bagaimana metode yang pas atau pembelajaran yang seperti apa atau media yang seperti apa yang cocok digunakan kepada peserta didik agar peserta didik itu tidak mudah bosan saat pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Nah, hal ini itu sangat penting karena untuk mendukung keberhasilan pembelajaran bagi guru maupun peserta didik. Selanjutnya yaitu mengelola perilaku peserta didik yang bermasalah, di mana perilaku bermasalah merupakan suatu persoalan yang memerlukan kepedulian guru. Jadi bukan hanya semata-mata perilaku ini mengganggu proses belajarnya, melainkan suatu bentuk perilaku agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan mereka dalam bekerja sama dengan temannya. Sebagai contoh, peserta didik tersebut sering mendapatkan perlakuan kasar maupun sesuatu masalah yang menjadikan psikis mereka terganggu. Hal itu bisa terjadi di dalam lingkup berasal dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga mereka, ataupun dari lingkungan masyarakat sekitar mereka. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi strategi tersebut? Jadi, caranya yaitu dengan cara yang pertama, interpretasi kecil, di mana penggunaan isyarat non-verbal, kemudian teruskan kegiatan yang sedang berlangsung, kemudian gunakan kedekatan, dilanjut dengan gunakan kelompok fokus, arahkan kembali perilaku mereka, kemudian memberikan instruksi yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada inventaris sedang. Nah, inventaris sedang ini seperti halnya menahan sebuah hak istimewa dan kegiatan yang sedang diharapkan, kemudian mengisolasi dan memindahkan peserta didik ini tadi, kemudian gunakan sebuah hukuman, kemudian berikan penahanan lalu laporkan ke kepala sekolah. Nah, selanjutnya yaitu mengelola kelompok peserta didik yang berkebutuhan khusus. Strategi pengolahan ini seperti anak tunanetra, tunarungu, tunahita, tunadaksa, dan lain sebagainya, kan masih banyak. Lah, kita pastinya tahu mereka itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk strategi pembelajaran bagi anak yang kesulitan belajar, diantaranya yaitu anak kesulitan belajar membaca, yaitu melalui program delivery dan remedial teaching. Kemudian untuk anak yang kesulitan menulis, mungkin bisa melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Kemudian anak yang berkesulitan untuk berhitung bisa melalui program remedial yang sistematis sesuai dengan urutan dan tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak mereka. Kemudian untuk strategi pembelajaran bagi anak yang berbakat, diantaranya yaitu pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat komplikasi mereka. Kemudian tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada modifikasi proses, konteks, dan produk. Mengelola pekerjaan peserta didik. Jadi terdapat 3 hal yang penting dalam mengelola pekerjaan peserta didik yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi yang jelas mengenai pemberian tugas dan persyaratannya. Kemudian ada standar untuk bentuk, kerapian, dan tanggal pengumpulan. Jadi peserta didik perlu mengetahui tugas apa yang harus dikerjakan, kapan pengumpulannya, dan serta aturan yang harus mereka perhatikan. Kemudian ada prosedur untuk peserta didik yang tidak masuk. Jadi prosedur ini dilakukan guru terhadap murid yang tidak masuk untuk mengejar yang ketinggalan. Yang kedua ada penugasan dan pekerjaan. Jadi terdapat 5 hal yang berkaitan dengan pemantauan pekerjaan dan penugasan peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama, memantau pekerjaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pemantauan penyelesaian tugas. Kemudian ada mengelola portofolio peserta didik. Yang ketiga ada umpan balik. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.